Memasukkan Neidan ke dantiannya, apakah itu cukup? Kun Peng mengangguk. Kau masukkan saja, sisanya serahkan padaku. Shenrou dengan hati-hati memasukkan Neidan ke dalam dantian Mo Jiao. Dengan begini, dia berhutang 1 Neidan pada Han Lin Jun, kelak dia akan mencari benda yang lebih baik untuk menggantinya. Kun Peng tiba-tiba membentangkan kedua sayapnya. Cahaya keemasan mengalir dari sayapnya, membungkus seluruh tubuh Mo Jiao. Ketika cahaya itu menghilang, tubuh fisik Mo Jiao berubah drastis. Meskipun matanya masih terpejam, dia lebih terlihat seperti orang hidup daripada mayat. Tiba-tiba tubuh Mo Jiao meledakkan energi yang sangat besar. Di dalam ruang dimensi itu, segala sesuatu yang memiliki spiritualitas tersedot oleh energi Mo Jiao. Ketika Shenrou menyadari dirinya juga ikut tersedot, Kun Peng segera memeluknya dan berkata dengan suara berat bahwa darah Shenrou terlalu kuat, dia akan naik tingkat. Shenrou terkejut, dia baru saja hidup kembali dan langsung naik tingkat. Ini terdengar agak aneh, tapi faktanya memang demikian. Shenrou bahkan belum yakin apakah dia benar-benar telah menghidupkan kembali Mo Jiao, tapi dia malah akan naik tingkat. Harus mengirimnya ke Laut Timur. Jiao berubah menjadi naga akan memanggil awan dan hujan, membalikkan sungai dan laut. Di dalam ruang dimensi ini, dia akan gagal naik tingkat dan juga akan menghancurkan tempat ini. Shenrou buru-buru berkata kalau begitu dia merepotkan Kun Peng untuk mengirimnya ke sana. Kun Peng merasa sedikit tidak nyaman melihatnya, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, mengerahkan seluruh tenaga untuk menyelamatkan salah satu jantan milik wanitanya. Sejak kapan dia menjadi begitu baik? Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, segera membawa Shenrou dan Mo Jiao keluar dari ruang dimensi. Sayap emas menggulung keduanya, menembus lapisan awan yang penuh petir, terbang keluar dari Cixiatian, dan jatuh di atas Laut Timur. Begitu tubuh Mo Jiao masuk ke laut, energi yang meledak menjadi semakin kuat. Tubuh manusia Mo Jiao berubah menjadi ular hitam raksasa, terus berteriak dan mengaum seolah sedang bertarung dengan kekuatan tak kasat mata. Kulitnya terkelupas dan dagingnya robek, terutama di dahinya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari tengkorak kepalanya. Shenrou dengan sedih memanggil namanya dan bertanya pada Kun Peng apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia bisa membantunya. Kun Peng menggelengkan kepala. Jiao berubah menjadi naga memang merupakan proses hidup dan mati, mengelupas kulit dan mengganti tulang adalah tahap yang harus dilalui, tidak ada yang bisa membantunya. Tiba-tiba dia teringat satu hal, kecuali. Shenrou bertanya kecuali apa? Apakah darahnya bisa membantu? Kun Peng meliriknya. Justru karena darah Shenrou dia memiliki kekuatan untuk naik tingkat. Ini adalah naik tingkat setelah mati dan hidup kembali. Kun Peng mengira meskipun dia bisa hidup kembali, dia akan berevolusi mundur menjadi ular muda dan perlu berkultivasi dari awal. Tidak disangka dia begitu beruntung. Itu juga karena kekuatan Dewi Shenrou terlalu kuat, yang memungkinkannya langsung berubah menjadi naga. Jika Shenrou memberinya makan darah lagi, jika gagal menjadi naga, dia akan mati karena kelebihan energi spiritual. Mati total tanpa sisa dan tidak akan bisa dihidupkan kembali. Shenrou terkejut. Dia baru saja ingin bertanya kecuali apa, tiba-tiba dia sadar. Di lautan kesadaran, Kun Peng juga pernah menghadapi situasi kematian yang putus asa, dan mantra Xiao Yao itulah yang menyelamatkannya. Kalau begitu berikan pada Mo Jiao. Mengapa Shenrou ragu? Dia berteriak ke arah bawah, melantunkan mantra naga. Tetapi suaranya tertahan oleh air laut yang menderu dan sama sekali tidak sampai ke telinga Mo Jiao. Bagaimana ini? Dia buru-buru bertanya pada Kun Peng bagaimana agar Mo Jiao mendengar suaranya. Kun Peng menghela nafas pelan, merasa dirinya benar-benar berjiwa besar. Tanyakan di dunia ini ada berapa pria yang bisa melakukan hal seperti ini, demi menyelamatkan jantan lain dari wanita yang dicintainya, dia membantu dengan sepenuh hati. Dia mencoba memeluk Shenrou ke dalam pelukannya dan berkata akan mengirim Shenrou ke hadapannya. Saat tangan Shenrou menyentuh tubuhnya,
masuklah ke dalam lautan kesadarannya. Jangan khawatir, hatinya terbuat dari darah Senrou, lautan kesadarannya tidak akan menolak Senrou. Ketika Senrou menyentuh sisik Mo Jiao, tiba-tiba pemandangan di depannya berubah drastis. Bukan air laut yang menderu, melainkan jurang tanpa dasar. Mo Jiao sedang memanjat sendirian di dinding tebing. Setiap kali dia memanjat satu langkah, 10 jarinya akan berdarah-darah. Dia mengeluarkan suara geraman kesakitan, seolah setiap tulang dan setiap inci ototnya sakit luar biasa. Tapi tidak peduli seberapa sakitnya, dia tidak boleh melepaskan tangannya, karena jatuh ke bawah berarti jurang tanpa dasar. Dia melihat titik cahaya di atas kepalanya, dalam keputusasaan membawa secercah harapan. Memanjat keluar maka dia bisa melihat cahaya lagi. Tiba-tiba di dalam cahaya itu muncul wajah yang dia rindukan siang dan malam. Itu Rou-Rou. Rou-Rou menatapnya dengan wajah cemas dan khawatir, ingin mengulurkan tangan menariknya, tapi jarak mereka terlalu jauh, tangan tidak bisa menyentuhnya. Dia berteriak keras memanggil Rou-Rou dan berkata jangan takut, dia akan memanjat keluar. Senrou tidak menjawabnya, melainkan dengan lembut dan hikmat mulai melantunkan mantra dewa. Suara dewa yang sesungguhnya terdengar, kali demi kali seperti kekuatan spiritual menyerbu ke dalam tubuh Mo Jiao. Mo Jiao tiba-tiba merasa dia mengerti kata-kata itu, langsung masuk ke dalam sukmanya. Dia seolah memiliki kekuatan naga sejati kuno. Dia seolah mendengar jawaban dari leluhur naga. Dinding jurang berubah, tidak lagi berbahaya dan tak terjangkau, melainkan bisa dipanjat dengan mudah. Benda yang seolah ingin keluar dari tengkorak kepalanya akhirnya tumbuh. Itu adalah sepasang tanduk naga emas. Kulit dan dagingnya tumbuh kembali. Kulit hitamnya berubah menjadi kuning keemasan. Sisik naga berkilauan tumbuh. Saat sisik terbalik di jantungnya tumbuh, dia bahkan tidak berpikir 2 kali, langsung mencabutnya dan memberikannya pada Senrou. Senrou menerima sisik itu. Sisik itu seketika menghilang di telapak tangannya. Perasaan terhubung oleh darah muncul. Di sebelah segel jiwa yang ditinggalkan serigala putih kecil, kini ada sepotong sisik naga emas. Senrou terharu dan ingin tertawa. Mereka semua seperti ini, menyerahkan benda yang menyangkut nyawa mereka ke tangannya. Naga emas melesat keluar dari jurang. Senrou seketika keluar dari lautan kesadarannya, namun ditahan oleh aura yang kuat. Cahaya emas bergulung di antara lapisan awan. Seekor naga emas terbang menembus awan dan membalikkan sungai dan laut, auranya menakjubkan. Segera dia berhenti di tengah lautan awan karena dia melihat Dewi dalam mimpinya. Senrou mengenakan pakaian putih lembut, berdiri di antara awan di atas laut, tersenyum tipis. Dia berjalan perlahan ke depan naga emas, jari-jarinya dengan lembut membelai sisik naga emas, dahinya ditempelkan pada wajah naga emas, dan dengan lembut memanggil nama Lin Yuanjun. Seketika mata naga emas membelalak. Dalam sekejap, naga emas berubah wujud menjadi seorang pria. Rambut panjang perak, mata hijau zamrud, tubuh tinggi semampai, dada bidang, otot perut yang jelas, dan garis V yang tegas. Wajahnya tidak berubah, masih wajah dengan kontur keras seperti saat menjadi Mo Jiao, namun kini memiliki garis lembut khas bangsa air, indah seperti dewa laut. Saat itu, di benak Senrou muncul gambaran mereka berdua berguling di atas ranjang merah di istana Mo Jiao. Yah, demi tubuh ini, wajah ini, dan juga tekniknya, usaha keras menghidupkan kembali Lin Yuanjun adalah keputusan yang tepat. Pria itu mengulurkan lengan panjangnya dan memeluk Senrou erat-erat. Dia berkata sepertinya dia bermimpi sangat panjang, jatuh di jurang tanpa dasar, hanya ada satu titik cahaya dan satu suara yang memanggilnya, membuatnya tidak jatuh sepenuhnya ke dalam jurang. Itu Rou-Rou, itu suara Rou-Rou. Dia sangat merindukannya. Dia tahu ini adalah jantung yang Senrou berikan padanya, Neidan yang Senrou berikan padanya. Dia, Lin Yuanjun, bersumpah kepada para dewa Laut Barat, seumur hidup ini,
dari masa ke masa, akan mencintai Shenrou, menghormati Shenrou, dan melindungi Shenrou. Dia bertanya apakah dia boleh menjadi pendamping Shenrou. Shenrou menjawab dengan tindakan, bibirnya menyentuh bibir tipis pria itu. Melihat kilatan kejutan di mata hijau zamrud itu, dia bersandar di pelukannya dan berkata dengan lembut bahwa saat Lin Yuan mengorbankan diri demi menyelamatkan dia dan anak-anaknya, di dalam hatinya dia sudah menetapkan Lin Yuan sebagai suaminya, suami keempat. Lin Yuan Jun sangat bahagia hingga ingin tertawa lepas ke langit. Dia punya istri, dan istrinya adalah dewi terakhir di dunia. Jujur saja, mati demi menyelamatkan Shenrou, dia tidak menyesal. Kalau dipikir-pikir, ratusan tahun sebelum bertemu Shenrou, dia hanya berkultivasi, direkrut oleh Raja Naga Laut Timur, lalu menjadi pisau paling tajam milik Raja Naga. Setelah bertemu Shenrou, barulah dia merasakan indahnya hubungan pria dan wanita, baru tahu rasanya memiliki seseorang di hati. Seseorang yang untuknya kau rela menyerahkan nyawa hanya demi dia melirikmu sekilas. Perasaan itu sungguh ajaib. Waktu yang dihabiskan bersama Shenrou membuatnya merasa hidup ratusan tahunnya sebagai ular sebelumnya sia-sia. Dia sama sekali tidak menyangka Shenrou berusaha begitu keras demi menghidupkannya kembali. Di dunia ini ternyata ada seseorang, yang meski melihat mayatnya, meski semua orang memberitahunya bahwa dia sudah mati total, tapi wanita bodoh ini rela membayar harga berapapun untuk menghidupkannya kembali. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk merawat tubuhnya, sampai di dalam rongga dadanya yang kosong tumbuh jantung baru. Jantung yang terkondensasi dari darah Dewi, setiap detaknya adalah wujud cinta Dewi. Dia sungguh beruntung mendapatkan cinta Dewi. Mulai sekarang di dunia tidak ada lagi Mo Jiao yang kesepian itu, melainkan ada seekor naga emas bernama Lin Yuan yang tubuh dan hatinya milik Dewi, jiwanya dengan taat memuja Dewi. Lin Yuan memeluk Shenrou erat-erat di antara lautan awan. Kerinduan berhari-hari membuatnya tentu tidak puas hanya dengan pelukan dan ciuman, dia menginginkan lebih. Tubuh Shenrou gemetar hebat. Dia sadar dan buru-buru berkata pada Lin Yuan bahwa mereka berada di dalam lautan kesadarannya. Tubuh asli mereka dijaga oleh Kun Peng. Dia malu melanjutkan kata-katanya karena mereka berdua terlalu terbawa suasana, bahkan lupa bahwa mereka berada di lautan kesadaran Lin Yuan. Kemesraan barusan pasti membuat tubuh asli mereka juga bereaksi secara naluriah. Sungguh memalukan. Apakah Kun Peng akan marah lalu memakan tubuh naga Lin Yuan? Keduanya seketika kembali ke kesadaran. Untunglah situasinya lebih baik dari yang dibayangkan Shenrou. Kun Peng memeluknya terbang di udara, sedangkan tubuh naga Lin Yuan jatuh ke dasar laut. Lalu apa yang dia lakukan barusan? Dia mendongak menatap Kun Peng dan bertanya apakah ada yang salah dengannya. Setelah bertanya, baru dia sadar tubuhnya sama sekali tidak terkendali. Energi spiritual langit dan bumi di tempat ini berbondong-bondong masuk ke dalam tubuhnya. Kun Peng dengan cepat berkata bahwa Shenrou akan membentuk Golden Core Jie dan harus segera kembali ke Cixiatian, di sana paling aman. Shenrou buru-buru bertanya tidak bisakah Jie dan di sini. Kun Peng menjawab Shenrou adalah Dewi, kebocoran kekuatan spiritual akibat Jie dan akan menghancurkan wilayah laut ini. Jadi tidak bisa tinggal di sini. Bagaimana jika Han Lin Jun dan bayi naga kebetulan juga ada di wilayah laut ini? Shenrou segera berteriak ke arah permukaan laut memanggil Lin Yuan Jun. Seketika naga emas terbang keluar dari permukaan laut. Mungkin karena sisik terbaliknya ada pada Shenrou dan jantungnya terbuat dari darah Shenrou, dia bisa merasakan kondisi tubuh Shenrou. Seketika dia berubah menjadi manusia dan terbang ke sisi mereka. Bertanya bagaimana dia bisa membantu. Kun Peng menatapnya dengan tatapan meremehkan. Meskipun sudah berubah menjadi naga, lalu kenapa? Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Cixiatian, dia tidak bisa membantu. Tapi Shenrou memintanya membantu menemukan Han Lin Jun dan 2 telur bayi. Kondisi mereka tidak optimis. Neidan miliknya adalah milik Han Lin Jun.
Senrou memintanya demi persahabatan ini untuk membantu menetaskan telur bayi. Beritahu mereka bahwa setelah Senrou berhasil Jie dan, dia akan kembali. Lin Yuan segera berkata agar Senrou tenang, dia pasti akan menemukan mereka dan melindungi mereka. Senrou mengiyakan dengan penuh rasa terima kasih. Dia segera mengeluarkan tulang leluhur naga dan memberikannya pada Lin Yuan. Ini adalah benda milik ras naga, pasti berguna bagi Han Lin Jun dan anak-anak. Lin Yuan dengan khawatir berkata agar Senrou tenang melakukan Jie dan, serahkan segalanya padanya. Kun Peng tidak ingin mendengar percakapan penuh kasih sayang mereka lagi, kalau bukan karena reaksinya cepat, tubuh fisik mereka berdua pasti sudah saling melilit. Kun Peng menoleh melihat Lin Yuan, merasa dia tidak setampan dirinya. Cemburu, dasar burung sombong. Kalau begitu antara Lin Yuan dan Kun Peng, Rou akan lebih suka siapa? Belum sampai kembali ke Cixia-Tian, Senrou sudah merasa dirinya akan meledak. Energi spiritual langit dan bumi masuk ke tubuh, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia takut dengan perasaan tidak terkendali ini, buru-buru bertanya pada Kun Peng bagaimana ras manusia melakukan Jie dan. Kun Peng terdiam sejenak, pertanyaan ini dia benar-benar tidak tahu. Ras manusia adalah ras dewi. Bagaimana ras dewa berkultivasi? Ras hewan sama sekali tidak tahu. Dia hanya bisa menyarankan Senrou untuk memadatkan kekuatan spiritual di Dantian. Untungnya mereka sudah sampai di Cixia-Tian. Kun Peng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi Senrou, menyuruhnya mencoba dengan berani, jangan takut, dia akan selalu menemani di sisinya. Percobaan ini berlangsung selama 99 hari. Selama itu Kun Peng menangkis 2 kali serangan energi iblis. Tapi dia yang sekarang sudah memiliki mantra Xiao Yao, dengan mudah menetralisir energi iblis. Hingga pada hari ke-81, rambut panjang Senrou berkibar pelan, bulu matanya bergetar, sepasang matanya terbuka. Mata itu memancarkan cahaya dingin yang terlepas dari keduniawian, namun juga menyiratkan kelembutan dan belas kasih. Itu adalah mata milik seorang dewi. Dewi telah bangkit. Benua hewan yang sudah ditinggalkan dewa selama 5.000 tahun kembali menyambut dewanya. Saat ini langit dan bumi bergetar, angin dan awan berubah warna. Ribuan gunung dan sungai seolah mendengar panggilan dewa kuno. Ras rusa roh bereaksi paling cepat, termasuk Lu Lingbai, semua rusa roh berubah kembali ke wujud rusa. Mereka berlutut dan menatap ke langit. Dewi telah kembali. Kemudian Lu Lingbai berlari kencang menuju hutan timur. Tuan Harimau, Husan Jun, dan serigala putih kecil juga merasakan hal yang sama. Ketiga pria itu berkumpul. Itu Rou. Rou mendapatkan warisan Dewi. Tidak, Rou memang aslinya adalah Dewi, dia sudah memiliki kekuatan dewa. Ketiganya menatap ke langit, di mana sebenarnya Cixia-Tian. Mereka sampai sekarang tidak tahu. Naga besar, Long Dabao, membawa ketiga bayi harimau berlari datang, bersorak gembira memanggil ibu. Mereka merasakan aura ibu. Aura ibu berubah. Ibu sangat kuat, lebih kuat dari Raja Naga. Tidak, lebih kuat dari Kun Peng. Husan Jun memberitahu anak-anak dengan gembira bahwa itu benar, karena ibu mereka adalah Dewi. Dulu dia hanya kehilangan kekuatan dewa sementara dan datang ke hutan timur. Sekarang dia memulihkan kekuatan dewanya di Cixia-Tian. Dunia hewan punya Dewi lagi. Berbeda dengan reaksi gembira Husan Jun dan ketiga pria dewasa, Hu Xiaobao, bayi harimau kecil, menggigit jarinya dan menanyakan hal yang paling dikhawatirkan keempat bersaudara itu. Apakah ibu masih akan kembali? Ibu adalah Dewi, apakah masih menginginkan kami? Pertanyaan ini membuat semua orang terdiam. Benar, Rou sudah menjadi satu-satunya Dewi di benua hewan. Apakah dia masih akan kembali ke hutan timur yang biasa ini? Seharusnya dikatakan, apakah dia masih ingat pada kami para manusia hewan tingkat rendah ini? Apakah dia akan tinggal selamanya di Cixia-Tian, di Istana Langit menjaga benua hewan?
Hanya serigala putih kecil yang menjawab pertanyaan anak-anak dengan sangat yakin. Ibu kalian pasti akan kembali. Karena jiwanya merasakannya. Meskipun Rou-Rou memiliki kekuatan dewa, tapi dia tidak berubah. Dia masih Rou-Rou yang kita kenal. Di dalam Cixiatian, Kunpeng menatap Shenrou yang sudah membuka mata namun lama tidak bergerak, memanggil pelan Rou-Rou. Shenrou menatapnya dengan tenang, lalu melangkah ringan ke depan, memegang tangan Kunpeng. Jari-jari mereka bertautan, aliran kekuatan dewa mengalir ke dalam tubuh Kunpeng, menyembuhkan luka dalam yang dideritanya akibat menelan energi iblis. Bawa aku pergi. Shenrou menatap Kunpeng dengan lembut. Mendengar ucapan Shenrou, dia seketika mengerti kemana Shenrou ingin pergi. Sayap raksasa dengan bulu emas yang menyilaukan mata terbentang. Dia membungkuk dan menggendong Shenrou ala Tuan Putri. Shenrou sebenarnya ingin memberitahunya bahwa dia sudah selesai Jiedan dan tidak butuh perlindungannya untuk pergi ke atas Cixiatian. Tapi melihat wajah Kunpeng, dia menurut saja. Tidak perlu jalan kaki bukankah bagus? Lagi pula Kunpeng punya banyak tenaga, biarkan saja dia menggendong. Suara oman dari neraka terdengar, seolah mengenali Kunpeng, melihat bayangannya lalu mulai menyerang formasi besar yang rapuh itu. Kunpeng secara naluriah hendak memperbaiki formasi. Tangan Shenrou menahannya, mengisyaratkan agar dia tidak bergerak dulu. Shenrou memejamkan mata melepaskan kekuatan dewa, merasakan formasi pelindung langit ini memang peninggalan Ibu Nuwa. Ada aura dewi lain. Selama 5.000 tahun ini tidak ada dewi yang memperbaiki formasi. Jadi sekarang sangat rapuh, energi iblis bisa masuk kapan saja. Shenrou melihat dari lautan kesadaran Kunpeng, karena formasi melemah, umur Kunpeng semakin pendek demi menambal langit. Kunpeng generasi sebelumnya hanya hidup 80 tahun. Jika tidak bertemu Shenrou, berapa lama Kunpeng di hadapannya ini bisa bertahan? Di hati Shenrou muncul rasa bersalah. Karena saat Kunpeng menangkapnya, dia membenci Kunpeng. Dia merasa Kunpeng adalah burung jahat yang kejam, pemarah, picik, dan tidak masuk akal. Kini dia baru tahu seberapa besar tekanan dan penderitaan yang ditanggungnya. Energi-energi iblis itu melihat Kunpeng tidak bergerak, menyerang semakin ganas. Formasi besar sudah muncul retakan. Shenrou berkata pelan dia akan mencobanya. Kunpeng mengangguk, menyuruh Rou-Rou jangan terburu-buru, dia baru saja Jiedan, kita coba pelan-pelan. Shenrou memejamkan mata, mencoba mengalirkan inti emas yang baru terbentuk di dantian. Secara naluriah dia membentuk segel tangan Tao. Seketika energi spiritual tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam formasi besar. Formasi pelindung langit yang tadinya hampir hancur memancarkan cahaya yang kuat. Tidak hanya menambal semua bagian yang tipis, kekuatan spiritual berubah menjadi pedang tajam yang menyerang energi iblis di luar. Beberapa saat kemudian, di luar formasi besar adalah langit berbintang yang biru. Semua energi iblis lenyap tak bersisa. Shenrou mengulurkan tangan menggenggam tangan Kunpeng. Dia bertanya pelan apakah Kunpeng bersedia menemaninya keluar untuk melihat-lihat. Ras Kunpeng diperintahkan oleh Dewi untuk menggantikan Dewi menjaga langit. Selama 5.000 tahun, tidak ada yang pernah seperti hari ini, membunuh abis energi iblis di luar. Lebih tidak ada lagi yang berjalan keluar dari formasi pelindung langit. Berjalan keluar dari sini melihat langit di luar langit selalu menjadi impiannya. Apalagi sekarang Rou-Rou yang mengundangnya. Tanpa ragu dia mengangguk pada Shenrou, dia bersedia. Shenrou menarik tangannya, seketika keduanya terbang keluar dari formasi pelindung langit, tiba di alam semesta yang luas. Kemudian Shenrou melihat 7 formasi pelindung langit lain dengan aura yang berbeda. Sama-sama peninggalan Dewi, sama-sama rapuh. Kesadaran dewanya menyapu dan mengerti, Ibu Nuwa membagi formasi besar menjadi 8 penjuru, yang kemudian menjadi 8 alam Bahuang. Setiap alam memiliki satu ras dewi yang menjaga, namun 5.000 tahun lalu para dewi 8 alam menghilang bersamaan.
Tapi mereka masing-masing memilih hewan dewa untuk menggantikan mereka. Dia bisa merasakan dirinya baru tahap Jie dan masih jauh dari menjadi dewa sejati. Dia sekarang belum menguasai kekuatan seluruh formasi pelindung langit. Yang harus dia lakukan adalah berkultivasi di Cixia-Tian, menyelesaikan masalah energi iblis luar angkasa dan ras setengah hewan, membuat benua ini kembali damai karena kekasih dan anak-anaknya tinggal di sini. Saat ini dia menyadari wajah Kun Peng agak pucat, dan dia sendiri juga merasa kekuatan spiritualnya tidak stabil. Sepertinya tidak bisa terbang terlalu lama. Dia segera menarik Kun Peng terbang kembali ke dalam formasi pelindung langit. Merasakan energi spiritual yang melimpah, keduanya pulih kembali. Dia buru-buru bertanya berapa lama energi iblis itu akan muncul lagi. Dia tidak naif mengira dirinya benar-benar telah memusnahkan semua makhluk iblis. Asalkan diberi waktu, mereka akan segera berkumpul kembali. Benar saja, Kun Peng berkata kali ini Rou-Rou memusnahkan energi iblis dengan sangat bersih, bahkan energi iblis di luar Cixia-Tian habis. Ini bisa bertahan cukup lama, setidaknya 3 bulan tidak akan ada energi iblis baru yang muncul. Senrou mengiyakan. Kalau begitu selama 3 bulan ini Kun Peng bisa berkultivasi tertutup, meditasi, dia mau pulang ke hutan timur sebentar. Kun Peng awalnya ingin bilang dia akan menemani Senrou pergi, tapi membayangkan Senrou akan lengket-lengket dengan para suami hewannya itu, dia merasa sesak dada. Lagi pula dia memang perlu meditasi, karena Senrou sudah Jie dan memiliki kekuatan dewi. Jika dia tidak menjadi semakin kuat, kelak bantuannya untuk Senrou akan semakin kecil. Apa gunanya dia? Baiklah, dia akan mengantar Rou-Rou meninggalkan Cixia-Tian. Senrou menggeleng, petir-petir itu sudah tidak bisa melukainya lagi. Kun Peng tenang saja bermeditasi. Melihat Kun Peng ingin bicara tapi ragu, Senrou tertawa, bertanya apakah dia takut Senrou tidak kembali lagi. Tenang saja, 3 bulan lagi dia pasti akan kembali. Sebelum meninggalkan Cixia-Tian, Senrou masuk ke ruang dimensi sebentar. Bilah kemajuan menunjukkan 6/10. Kali ini ruang dimensi memberikan petunjuk jelas, lahirkan 10 anak untuk membuka area baru sepenuhnya. Senrou bengong, yang benar saja, memaksa melahirkan sampai ke tingkat kesadaran. Ruang dimensi ini agak tidak waras. Sepertinya cara paling sederhana untuk naik tingkat secepatnya memang melahirkan anak. Senrou tertawa tak berdaya. Situasi macam apa ini? Melahirkan anak jadi kuat. Astaga, melahirkan anak untuk jadi dewa. Apakah anak-anakku hadiah dari kultivasi? Dia memutuskan untuk sementara tidak mempedulikan ruang dimensi. Lagi pula baru saja Jie dan dia masih perlu berkultivasi menstabilkan dantian. Saatnya pulang melihat anak-anak. Meskipun Senrou bilang tidak perlu, dan petir Kun Peng tidak bisa melukainya, tapi Kun Peng tetap tidak tenang, diam-diam mengikuti di belakangnya. Melihatnya terbang melewati lapisan awan petir dengan selamat, barulah dia tenang dan kembali untuk bermeditasi. Yang paling ingin dilihat Senrou saat ini, yang paling membutuhkannya adalah 2 telur bayi yang belum menetas itu. Senrou teringat Lin Yuanjun, dia langsung terbang ke arah Laut Timur. Tepat saat hampir sampai di Istana Naga Laut Timur, dia mendengar suara pertarungan ras naga. Terlihat 1 naga hijau dan 1 naga ungu, 2 naga raksasa melompat dari permukaan laut, menimbulkan ombak setinggi langit. Bertarung dari permukaan laut hingga ke langit. Senrou sekilas langsung mengenalinya. Naga hijau itu adalah Lin Yuanjun, naga ungu adalah Raja Naga Laut Timur yang tua. Dia juga bisa melihat Raja Naga tua sama sekali bukan lawan Lin Yuan. Dia memiliki luka lama akibat dihajar Kun Peng waktu itu. Dia awalnya ingin membantu Lin Yuanjun, tapi entah kenapa ada perasaan dia tidak boleh ikut campur. Melihat pertarungan 2 naga di udara, hidup dan mati akan segera ditentukan. Sepertinya Lin Yuanjun akan menjadi Raja Naga Laut Timur yang baru. Dia tidak ingin menampakkan diri di depan Lin Yuan dulu. Dia harus segera mencari bayi-bayi telurnya. Tidak bisa dibilang marah,
hanya bisa dibilang dia meremehkan ambisi Lin Yuan. Dia kira Lin Yuan akan memprioritaskan mencari Han Lin dan bayi telur, itu yang dia janjikan padanya. Tidak disangka dia malah datang mencari Raja Naga Laut Timur dulu untuk balas dendam dan merebut kekuasaan. Saat ini seekor kura-kura raksasa lewat di depannya. Kura-kura raksasa itu tidak ada yang istimewa, tapi yang istimewa adalah aura di tubuhnya. Meskipun sangat lemah, Shenrou tetap merasakannya. Itu Han Lin. Dia segera menyembunyikan auranya sendiri, menyelam ke dasar laut, berenang ke depan kura-kura raksasa. Sungguh kebetulan, kura-kura raksasa ini adalah Guizhou yang pernah berpura-pura menjadi tabib di Danau Han Lin. Shenrou langsung bertanya padanya apakah dia pernah melihat Han Lin dan di mana dia sekarang. Guizhou tidak mengenali Shenrou dan tidak mau menjawab. Akibatnya Shenrou hanya mengeluarkan sedikit kekuatan spiritualnya. Guizhou langsung ketakutan dan bersujud di tanah. Kekuatan spiritual ini terlalu kuat, lebih menakutkan dari Raja Naga Laut Timur. Kura-kura tua yang berumur panjang menemukan dalam warisan ingatannya bahwa ini adalah aura milik Dewi. Dia seketika tunduk dan berlutut, berkata Han Lin sudah dilindungi oleh Raja Naga Lin Yuan, sedang berada di tempat aman mengerami anak-anaknya. Dilindungi. Apa maksud perkataan ini? Shenrou menatap langit. Raja Naga Tua menemukan pulau terpencil tempat persembunyian Han Lin, melacak bahwa yang pernah menyerang Laut Timur adalah hewan darat yang dibawa oleh bawahan Han Lin. Raja Naga Tua sangat marah, ingin membunuh Han Lin lalu memakan kedua telurnya. Guizhou saat itu hendak kembali ke Danau Han untuk mencari Han Lin jadi tidak sempat menyelamatkannya. Tidak disangka di tengah jalan bertemu Lin Yuan yang sukses berubah menjadi naga. Setelah mendengar kabar itu, Lin Yuan segera datang menyelamatkan Han Lin dan dua telur, bertarung dengan bawahan Raja Naga. Akhirnya memancing dia mengeluarkan tulang leluhur naga dan menantang hidup mati pada Raja Naga. Mendengar seluruh cerita itu, Shenrou merasa ngeri. Meskipun dia sudah jie dan memiliki kekuatan dewi, mendengar bayi-bayi telurnya hampir menjadi santapan Raja Naga, dia tetap merasa jantungnya bergetar ketakutan. Bawahan Han Lin yang dimaksud sepertinya adalah Bang Niang. Saat itu memang Bang Niang yang memimpin jalan bagi Hu San Jun dan yang lainnya. Raja Naga Tua yang penuh kebencian. Dia melihat ke langit, tepat saat Raja Naga Tua jantungnya dicabut oleh Lin Yuan dan mengeluarkan teriakan mengenaskan. Cepat bawa aku mencari Han Lin. Shenrou mendesak. Guizhou dengan berani mendongak, menatap Shenrou dengan hati-hati dan bertanya dengan suara pelan, berani bertanya apa hubungan Anda dengan Han Lin. Shenrou terdiam sejenak, lalu dengan tegas berkata dia adalah suamiku, dan dua telur itu adalah anak-anakku. Guizhou menarik napas dingin, meneguk air laut. Teringat rubah roh itu, dia dengan bersemangat berkata, "Ya ampun, Anda adalah hewan betina yang melahirkan 3 telur di kediaman Han lalu menghilang tanpa jejak itu." Nadanya sangat mirip tetua yang menegur junior yang tidak bertanggung jawab, melahirkan anak tapi tidak diurus. Shenrou berkata dengan agak canggung bahwa dia tidak sengaja, waktu itu dia bahkan tidak tahu kalau dia sudah melahirkan. Guizhou buru-buru berkata, "Ya ampun, pokoknya itu Anda kan?" "Benar. Hewan yang melahirkan lalu kabur membiarkan Han Lin mengerami telur sendiri itu adalah aku. Sekarang bisakah bawa aku ke sana?" Guizhou mengangguk. "Ya ampun, anak-anak Han Lin akhirnya kedatangan ibunya. Ikut aku." Raja Naga Lin Yuan menyembunyikan mereka, di seluruh Laut Timur hanya aku yang tahu di mana tempatnya. Guizhou adalah tabib kandungan dan anak di dasar laut. Lin Yuan Jun tahu persahabatan dia dan Han Lin Jun, makanya mempercayainya. Guizhou berenang terlalu lambat. Shenrou tidak sabar, langsung menjambak 2 kumis panjang dan tebal milik Guizhou, suruh lebih cepat. Guizhou sambil berteriak sambil berkata tanpa daya, "Ya ampun, kenapa Anda sama seperti Han Lin?" Kalau panik langsung menarik kumis orang tua. Kali ini kecepatannya jauh lebih cepat. Tidak sampai setengah jam, Guizhou berhenti di mulut sebuah gua.
Gua ini tampak biasa saja, tidak terasa ada fluktuasi kekuatan spiritual apapun. Senrou memusatkan pikiran untuk merasakan ikatan batin ibu dan anak, dia bisa merasakan anak-anak ada di dekat sini. Ketemu. Senrou akhirnya menemukan Hanlin Jun dan bayi-bayi telur. Saat ini Rou dan Guizhou tiba di mulut gua di dasar laut. Guizhou segera melepaskan kekuatan spiritual. Setelah getaran sesaat, sebuah cangkang kura-kura raksasa terlihat. Ya ampun, ini adalah cangkang yang kulepas 100 tahun lalu. Di dunia ini selain aku sendiri tidak ada yang bisa membukanya. Hanlin dan anak-anak ada di dalam, sangat aman. Setelah bicara dia menoleh menatap Senrou, menantikan pujiannya. Hasilnya dia malah menemukan Senrou sudah berurai air mata. Karena Senrou sudah merasakan aura putri-putrinya. Kedua putrinya juga merasakan kedatangan ibu mereka. Putri sulung dengan lemah memanggil ibu datang melihat bayi. Sedangkan putri bungsu hanya bisa memanggil ibu, bahkan tidak punya tenaga untuk bicara satu kalimat lagi. Senrou merasa sedih sekaligus bersalah. Dia berhutang terlalu banyak pada anak-anak. Guizhou perlahan membuka cangkang. Di dalamnya kering dan hangat, tidak seperti gua sebelumnya yang lembab dan gelap. Hanlin dalam wujud aslinya sedang mengerami telur. Tubuh ular raksasa melingkar menjadi lingkaran, mengurung dua telur yang bersinar dengan cahaya spiritual di tengahnya. Kepala raksasanya tertidur di samping telur. Cahaya spiritualnya sangat redup, sepertinya dia sakit. Suara napasnya sangat menyakitkan, setiap tarikan napas seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dulu Senrou takut pada Hanlin karena dia sepenuhnya menganggap Senrou sebagai teman ranjang, dan setiap malam menyiksanya dengan berbagai gaya, membuatnya hanya ingin melarikan diri. Tapi setelah mengalami semua ini, rasa bencinya pada Hanlin sudah lama hilang, hanya ada rasa bersalah. Hanlin yang sekarang benar-benar seperti kehilangan lapisan kulit dan separuh nyawa. Senrou perlahan maju, menggendong dua telur bayi, menempelkannya di pipi, merasakan aura lemah putrinya, dan berkata pelan jangan takut. Ibu datang, kalian akan segera lahir. Telur bayi merasakan aura ibu, mengeluarkan pendaran cahaya hijau yang lemah. Ibu sama seperti di dalam mimpi sebelumnya. Mereka merindukan kehangatan ibu. Ikatan batin ibu dan anak, Senrou merasakan kelemahan putrinya dan juga ketergantungan mereka padanya, air mata mengalir lagi. Dia buru-buru bertanya pada Guizhou bagaimana cara menetaskan mereka. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan manusia mengerami telur. Guizhou jelas juga bengong sejenak. Dia melihat Senrou dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu melontarkan kalimat, tolong Anda mengerami dengan wujud asli. Senrou panik dan berkata ini adalah wujud aslinya. Guizhou bergumam berjalan mondar-mandir beberapa langkah lalu berkata dengan gembira, ya ampun, kenapa orang tua ini lupa? Anda harus menyalurkan kekuatan spiritual ke telur. Biarkan orang tua ini menutup pintu dan menjaga kalian. Paling cepat 10 hari setengah bulan, paling lama 3-5 bulan. Ucapannya belum selesai, tiba-tiba dia merasakan aura dewa menerjang di dalam cangkang kura-kura ini. Dia sekali lagi secara naluriah tiarap di tanah, dengan gemetar mengingatkan jangan terlalu terburu-buru, bayi telur tidak akan sanggup menanggungnya. Senrou memejamkan mata berkomunikasi dengan putrinya menggunakan kesadaran dewa. Dia juga khawatir memasukkan kekuatan spiritual terlalu banyak sekaligus malah akan berbahaya bagi bayi. Hasilnya dia mendengar putrinya berkata dengan gembira, sangat nyaman, ibu berikan lebih banyak kekuatan spiritual, Xiao Bao, bayi kecil merasakannya, kekuatan Xiao Bao akan segera bisa memecahkan cangkang telur. Senrou buru-buru bertanya apakah yakin sanggup menanggungnya. Apakah tidak akan melukai kalian? Tidak akan, ibu tenang saja, kekuatan spiritual ibu dan ayah tidak sama, tubuh kami bisa menanggungnya. Senrou duduk bersila, meletakkan dua telur bayi di pangkuannya. Satu tangan membentuk segel, kekuatan spiritual dari dantian ke jari, lalu perlahan dikirim masuk ke dalam telur.
Setengah jam kemudian, cangkang telur Erbao, bayi kedua, mengeluarkan suara retakan ringan. Jantung Guizhou rasanya mau berhenti. Ini terlalu cepat. Seiring suara retakan semakin keras, muncul retakan pada cangkang telur. Sebuah mata emas yang terang melihat keluar dari dalam. Suaranya lembut dan lemah, "Ibu, Erbao datang." Terdengar suara, krak, naga Erbao memecahkan cangkang telur. Seekor naga putih kecil memanjat mengikuti jari Shenrou ke bahunya. Tepat saat naga kecil itu sampai di bahunya, tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil dan jatuh ke pelukannya. Hanya saja gadis ini masih memiliki sepasang tanduk naga. Mata besar berkedip-kedip, tangan kecil gemuk, kulit seputih salju, imutnya membuat hati bergetar. "Ibu." Shenrou memeluknya dengan satu tangan dan menciumnya. Tangan lainnya masih menyalurkan kekuatan spiritual untuk Xiao Bao. Guizhou sudah tercengang. Ternyata secepat ini. Anak lahir langsung jadi naga putih, masih bisa berubah jadi manusia. Apakah ini masuk akal? Lihatlah Hanlin, ayah mereka hanya seekor ular piton. Ditambah lagi, karena Anda hanya butuh 2 jam untuk membiarkan anak lahir dengan lancar, lalu kerja keras Hanlin selama ini dianggap apa? "Ibu, lapar." Naga Erbao menatap dada ibu. Wajah Shenrou memerah. Lagi pula dia bisa merasakan dirinya sama sekali tidak punya ASI. Untungnya dia mengambil beberapa buah spiritual dari tempat Kunpeng. Dia mengambil buah spiritual untuk dimakan Erbao dulu. Guizhou melihat buah spiritual yang dimakan Erbao, sekali lagi terkejut. Ini adalah benda spiritual dari atas Cixiatian. Shenrou terkejut, ternyata dia cukup luas wawasannya. Ini memang pemberian Dewa Kunpeng. Guizhou menatap kedua bayi dengan iri, lebih iri lagi pada Hanlin. Ular piton lain berkultivasi ratusan tahun pun tidak seberuntung dia, langsung jadi suami dewi. Anak yang dilahirkan tidak hanya terlahir sebagai naga sejati, tapi juga makan buah spiritual dari langit. Kelak di keluarga Han yang berlima ini, dialah yang paling lemah. Dia kehilangan terlalu banyak kekuatan spiritual demi mengerami telur, diperkirakan butuh ratusan tahun untuk pulih. Saat ini San Bao, bayi ketiga, juga mengeluarkan suara. "Ibu, Xiao Bao sudah punya tenaga." Shenrou buru-buru berkata pelan-pelan, "Jangan terburu-buru." Xiao Bao mengiyakan, langsung menggunakan mulut kecilnya menggigit cangkang telur. Akhirnya terdengar suara renyah, kepala Xiao Bao menyembul keluar. Sisik dan rambut Xiao Bao berwarna ungu muda, jelas lebih kecil 1 putaran dari kakaknya. Dia mengikuti jari Shenrou memanjat ke pipi Shenrou, menempel di wajah ibu lalu mulai menangis. Hanya saja suara tangisannya lirih dan lembut. Sambil menangis dia berubah menjadi bayi manusia, bibir kecilnya mengerucut seolah menerima ketidakadilan besar. "Ibu, Xiao Bao sangat merindukanmu, kau tidak datang-datang." Mata Shenrou juga memanas. "Maafkan aku, membiarkan kalian menunggu lama. Ibu datang. Ibu akan membawa kalian mencari kakak, kelak kita tidak akan berpisah lagi." Erbao buru-buru bertanya, "Ayah mana?" Guizhou mengingatkan 2 bayi kecil agar cepat memakan cangkang telur mereka, itu bisa membuat sisik mereka lebih kuat. 2 bayi kecil memakan cangkang telur seperti makan tulang rawan. Shenrou memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Kalian tunggu ibu sebentar dengan patuh, ibu mau bicara dengan ayah." Metode yang dia gunakan adalah memasuki lautan kesadaran Hanlin Jun. Kemudian dia masuk ke kediaman rubah roh. Bang Niang masih di sana. Ranjang besar yang mewah. 3 bayi ular tertawa dan bermain. Hanlin Jun sangat berbeda dengan penampilannya yang dingin dan jahat di masa lalu, benar-benar seperti suami yang sempurna. Tersenyum berkata pada bayi-bayi, "Sayang, tenang sedikit, ibu masih tidur." Kemudian Shenrou melihat dirinya sendiri sedang tidur nyenyak di atas ranjang. Hanlin Jun membantu menyelimuti dirinya dengan kain kasa hijau, bahkan mencium keningnya. Membawa 3 bayi ke dasar danau untuk melatih mereka. Tahun-tahun berlalu dengan tenang dan indah. Shenrou melihat adegan ini,
di dalam hatinya tidak tahu rasa apa yang berkecamuk. Lautan kesadaran adalah refleksi paling jujur dari hati manusia, tidak bisa dipalsukan. Jika saat itu dia tidak melarikan diri dari rubah roh, Shenrou tinggal di gua untuk mengerami telur, apakah adegan ini akan menjadi? Dia selalu mengira Han Linjun hanya menganggapnya sebagai teman tidur, sebagai hewan peliharaan, atau sebagai alat untuk tujuan tertentu. Tidak disangka dalam alam sadarnya, dia menganggapnya sebagai istri tercinta. Shenrou menghela napas pelan dan memanggil, Han Linjun. Seketika seluruh gua menghilang, hanya tersisa dia dan Han Linjun yang berdiri di tengah kegelapan. Wujud Han Linjun yang tadinya tampan berubah menjadi sangat lemah, wajah yang dirindukan siang dan malam itu muncul di hadapannya. Hewan yang sangat dicintainya, yang pernah dia kira sudah mati hingga membuatnya sangat sedih. Jika bukan karena 3 butir telur yang ditinggalkannya, dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Kini orang yang dirindukannya ada di depan mata, bagaimana Han Linjun tidak terkejut. Dia dengan tidak percaya dan ragu memanggil, Rou Rou. Shenrou mengangguk, ini aku, apa kau baik-baik saja? Syukurlah kau masih hidup, kenapa kau bisa ada di sini? Shenrou merasa menjelaskannya agak rumit, jadi dia mempersingkat cerita, bayi-bayi sudah lahir dengan selamat, aku rasa kau belum tahu hal ini. Han Linjun terkejut sekaligus gembira, benarkah? Apakah si bungsu sehat? Aku selalu khawatir energiku tidak cukup, sehingga si bungsu tidak bisa bertahan hidup. Tenang saja, si bungsu sangat sehat, hanya sedikit lebih lemah dari kakak-kakaknya, tapi tidak masalah, aku akan memberinya buah spiritual agar dia tumbuh dengan selamat. Shenrou maju selangkah dan memeluknya, maafkan aku, waktu itu aku tidak tahu kalau aku sudah melahirkan, aku begitu marah padamu dan bayi-bayi itu hingga pergi begitu saja, sungguh maafkan aku. Han Linjun merasa seperti sedang bermimpi, rasanya sangat tidak nyata. Dia memeluk Shenrou dengan erat. Berbeda, Rou Rou ini berbeda dengan bayangan yang dia ciptakan sendiri. Ini adalah Rou yang nyata, masih begitu cantik. Dia memeluk semakin erat, perasaan mendapatkan kembali apa yang hilang menyapu hatinya. Rou Rou, Rou Rou, Rou, akhirnya aku melihatmu lagi. Aku pernah mendengar suara, apakah itu kau? Itu aku, sebenarnya aku dan anak-anak sering bertemu di alam sadar. Aku masuk ke alam sadarmu sekarang untuk memberitahumu bahwa aku akan membawa anak kedua dan si bungsu untuk mencari anak sulung. Tubuhmu butuh waktu untuk pulih, kau ingin tinggal di Laut Timur atau kembali ke Danau Roh. Tenang saja, aku akan mengirimkan buah spiritual untukmu agar kau cepat pulih dan bisa berkumpul dengan anak-anak. Bukan karena dia tidak ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Han Linjun, dia baru saja mencobanya, tetapi kondisi Han Linjun berbeda dengan Lin Yuan. Jantung Lin Yuan dibuat ulang dari darahnya, inti dalamnya dihangatkan di dalam dantiannya, dan jiwanya adalah tulang suci naga leluhur, jadi kekuatan dewinya bisa membantu Lin Yuan langsung berubah dari naga banjir menjadi naga sejati. Tapi Han Linjun hidup dengan baik dengan kekuatannya sendiri, dan dia hanyalah ular piton raksasa yang tidak sanggup menanggung kekuatan spiritual dewi, jadi dia hanya bisa mengandalkan kultivasinya sendiri untuk naik tingkat. Han Linjun berpikir sejenak lalu bertanya, bisakah aku bangun sebentar untuk melihat anak-anak? Shenrou mengangguk, tapi dengan begitu kau akan menghabiskan banyak energimu, dan kau akan tertidur lebih lama lagi. Han Linjun tersenyum, asalkan bisa memelukmu, memeluk anak-anak, dan melihat kalian selamat, itu sudah cukup. Aku hanya tidur panjang saja, tidak masalah. Dia sudah lama siap menukar nyawanya demi kelahiran anak-anak, kini Rou menjadi dewi dan ketiga anaknya lahir selamat, dia hanya harus tidur panjang, apalagi yang harus diminta. Shenrou mengiyakan, kalau begitu aku keluar dulu dari alam sadarmu. Semoga kau segera bangun. Han Linjun tiba-tiba bertanya, Rou, di mana inti dalam yang kuberikan padamu? Shenrou buru-buru menjelaskan, aku menggunakannya untuk menyelamatkan orang, bukan naga.
Naga banjir iblis dari Laut Timur, Lin Yuan, kau pasti mengenalnya kan? Aku akan memberimu ganti rugi. Jari Han Linjun menempel di bibirnya, aku bukan sedang menyalahkanmu, tapi... Sambil bicara dia perlahan mengeluarkan sebuah inti dalam. Inti dalam ini sangat kecil, hanya sebesar lengkeng. Han Linjun menyerahkannya ke tangan Shenrou, kelak dimanapun kau berada, bawalah ini, dengan begitu aku bisa merasakan keberadaan Rou. Keluar dari alam sadar Han Linjun, kedua bayi masih berusaha keras menggigiti cangkang telur. Shenrou menggendong mereka berdua, ayah mau bangun. Saat itu tubuh asli Han Linjun mengalami perubahan, sisiknya tiba-tiba menjadi kusam tak bercahaya seperti batang pohon tua yang layu, bahkan sesaat auranya tidak terasa. Shenrou sangat terkejut dan buru-buru memanggil namanya. Untungnya Gui Shou segera berkata, Dewi tenang saja, Han Lin hanya sedang ganti kulit. Energinya habis, ganti kulit kali ini bukan untuk menjadi lebih kuat, tapi kembali ke wujud muda untuk menyelamatkan nyawa. Masih bisa begitu, Shenrou buru-buru bertanya, apakah Han Linjun akan berubah menjadi anak kecil? Kalau begitu, membesarkannya lagi sepertinya akan menarik. Gui Shou tertawa, tidak akan seperti itu, hanya wujud aslinya yang berubah, tapi tidak tahu apakah dia masih punya kemampuan berubah menjadi manusia. Saat sedang bicara, benar saja seekor ular kecil dan kurus merayap keluar dari kulit ular yang terkelupas. Cahaya bersinar, dan Han Linjun berubah menjadi wujud manusia, kurus dan lemah. Tapi sifat orang ini kumat lagi, benar-benar berbeda dari saat di alam sadar tadi. Dia tersenyum menggoda, Rou, aku sangat merindukanmu. Han Linjun meski lebih kurus, dagunya lebih runcing dan matanya lebih besar, aura memikatnya sama sekali tidak berubah. Di alam sadar dia begitu lembut, tapi begitu kembali ke dunia nyata dia kembali menjadi sosok yang genit dan mempesona. Gui Shou terkejut dan buru-buru mengingatkan, Han Linjun, ini adalah Dewi, bisakah kau sedikit hormat pada Dewi? Jangan bicara sembarangan seperti pada hewan lain. Han Linjun mengelus dagunya dan perlahan mendekat, mengangkat alis dan tersenyum, Dewi yang terhormat, apakah Anda butuh Han Lin mempersembahkan kesetiaan? Atau harus begini? Sambil bicara dia menyingkap jubahnya dan berlutut dengan satu kaki, mendongak menatap Shenrou. Dia mencium punggung tangan Shenrou dengan lembut, tapi tatapannya tidak menunjukkan rasa hormat pada Dewi, melainkan penuh hasrat memiliki dan agresif, bagaimana Rou, butuh aku berlutut di bawah rokmu. Shenrou merasa kesal sekaligus malu dan canggung. Orang ini benar-benar tidak berubah, selalu bisa membuat hati orang berdebar tak menentu. Dia memalingkan muka pura-pura tidak melihat, sengaja ya, wujudmu sekarang sama sekali tidak seperti ular, malah seperti burung merak yang memamerkan ekornya. Rou tahu tidak merak memamerkan ekornya saat sedang mencari pasangan. Sudah lama tidak bertemu, sangat rindu masa-masa bersama Rou di ranjang kerang, melihat Rou aku jadi tidak bisa menahan diri. Shenrou merinding seketika, dia menyelipkan anak kedua ke pelukan Han Lin, ada anak-anak, jaga sikapmu. Maksudnya kalau anak-anak tidak ada, Rou masih mau mengulang masa lalu dengan tuan ini. Gui Shou di samping menutup wajahnya dan perlahan mundur keluar. Dia sekarang mengerti kenapa Dewi bisa punya anak dengan Han Lin, hanya dengan modal muka tebal dan mulut manis Han Lin itu. Tepat saat Gui Shou menutup pintu, Han Linjun tiba-tiba menarik Shenrou ke pelukannya, sebuah ciuman yang dominan dan kuat mendarat di bibir Shenrou. Saat Shenrou hendak menggunakan kekuatan spiritual untuk mendorongnya, tiba-tiba dia merasakan rasa darah di bibirnya, serta kesedihan yang dipaksakan di mata Han Linjun, dan keringat yang menetes di pelipisnya. Setelah ciuman itu, kakinya tiba-tiba berubah menjadi ekor ular, kepalanya bersandar di bahu Rou sambil napas terengah-engah. Dia menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berubah menjadi manusia hanya demi berpamitan dengan Shenrou dan anak-anak dalam wujud manusia. Shenrou terkejut, Han Linjun kau kenapa? Han Linjun tersenyum paksa,
ingat ciumanku, aromaku, dan hatiku. Tidak peduli apa statusmu, kau adalah Rou-Rouku, aku adalah suami hewan pertamamu, ingat itu. Senrou hampir menangis, sudah saat begini masih bicara begitu, kau sebenarnya kenapa? Cepat makan buah spiritual ini. Han Linjun tersenyum dan menyelipkan buah spiritual itu ke tangan si bungsu, jangan sia-siakan, tubuhku sudah mencapai batasnya, hanya bisa pulih dengan tidur panjang. Berikan pada anak-anak saja, Rou-Rou, anak-anak aku serahkan padamu. Tidak peduli seberapa luas dunia yang akan kau jelajahi nanti, tolong jangan lupakan aku. Senrou merasa sedih mendengar ucapannya, bagaimana mungkin aku melupakanmu, kau kan suami hewan pertamaku. Han Linjun tersenyum, kau mengakuinya itu sudah cukup. Cepat bawa anak-anak keluar, aku tidak mau mereka melihat wujudku yang ini. Mereka cukup mengingat wujud ayah yang tampan saja. Dia melihat ke kiri dan kanan, mana si sulung? Senrou buru-buru menjawab, si sulung ada di hutan timur. Tenang saja, aku akan menemukannya. Ada Ibu Dewi yang menjaganya, aku pun bisa tidur dengan tenang. Sudahlah, kalian cepat pergi, sebentar lagi wujudku akan jadi sangat jelek. Kedua bayi buru-buru mencium pipi ayah mereka, nanti kalau ayah bangun, kami akan jemput ayah pulang. Han Linjun seperti mencabut rambut, dia mencabut 3 sisik dan memberikannya pada anak kedua, tidak disangka aku Han Lin hanya seekor ular piton biasa, tapi bisa melahirkan 3 naga sejati, sungguh sepadan. Kalian tumbuhlah dengan baik, dengarkan kata ibu, ayah akan segera mencari kalian. Apa laki-laki perlu masa nifas? Perlu. Suami hewan pertama Senrou, Han Linjun, setelah menetaskan telur harus menjalani masa nifas. Dia menyelipkan anak-anak ke pelukan Senrou, ekor panjangnya menyapu memaksa Senrou keluar. Saat pintu tempurung kura-kura tertutup, yang dilihat Senrou adalah wajah tersenyum Han Linjun, hanya saja tatapannya menyiratkan kesedihan yang belum pernah dilihatnya. Bersamaan dengan suara dentuman pintu tertutup, Senrou mendengar teriakan tertahan yang menyedihkan, seolah sedang dikuliti, dicabut uratnya, dan dikerok tulangnya. Kalau tadi dia tidak memaksakan diri berubah ke wujud manusia, dia tidak akan sesakit ini. Benar-benar orang yang sok kuat. Senrou menahan sakit hatinya dan bertanya pada Gui Shou, bagaimana aku bisa membantunya? Gui Shou menggeleng, kekuatan spiritual Dewi terlalu kuat untuknya. Tapi Anda tenang saja, sebelumnya Han Lin sudah makan banyak buah spiritual, setelah tidur panjang dia pasti akan bangun. Sebelumnya dia makan buah spiritual berupa tomat pemberian Senrou, sepertinya dibandingkan buah spiritual dari Kunpeng di Kayangan, tomat dari ruang dimensinya lebih berguna bagi bangsa hewan tingkat rendah. Sayangnya ruang dimensinya sedang bermasalah. Bersikeras dia harus melahirkan 10 anak baru bisa memberikan hak akses baru. Dewi, Anda jaga anak-anak, biarkan Han Lin tidak ada beban pikiran sehingga bisa tenang tidur panjang dan berkultivasi, itu sudah bantuan terbesar untuknya. Anak kedua buru-buru berkata, Ibu lupa ya. Ibu mewariskan teknik perjalanan bebas pada ayah yang bisa membantu ayah berkultivasi. Ibu jangan khawatirkan ayah. Kami bisa merasakan kondisi ayah. Dia hanya sangat mengantuk dan lelah, butuh tidur yang sangat panjang. Masa nifaskah? Orang lain wanita yang melahirkan menjalani masa nifas. Aku ini suami hewan yang mengerami telur lalu masa nifas. Aku istri hewan yang tidak bertanggung jawab ini menyerahkan tugas mengerami telur padanya, sekarang tidak bisa membiarkan dia masa nifas begitu saja, harus memberinya barang bagus untuk pemulihan. Senrou buru-buru bertanya pada Gui Shou, kalau aku menemukan buah spiritual, bisakah aku mengirimnya masuk untuknya? Gui Shou mengangguk cepat, tidak masalah, tapi tidak boleh buah spiritual dari Kayangan, dia tidak bisa menyerapnya. Saat itu Senrou mendengar suara auman naga, bukan auman semangat, melainkan lolongan keputusasaan terakhir seperti gunung Tai yang runtuh. Gui Shou terkejut, Raja Naga Tua telah tewas. Senrou segera berkata,
kalau begitu kita cari Tuan Lin Yuan, Istana Naga Laut Timur pasti punya banyak buah spiritual. Shenrou menyuruh kedua putrinya berubah kembali ke wujud naga. Dalam waktu singkat itu, mereka sudah menggigiti beberapa buah spiritual kayangan dan cangkang telur mereka sendiri, sehingga tumbuh cukup besar. Satu naga putih dan satu naga ungu yang mungil dan lucu berenang di samping Shenrou. Guizhou berenang lambat di belakang. Baru saja mereka berenang keluar dari wilayah perairan itu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya emas yang menyilaukan. Sosok emas berkelebat di dalam air, Tuan Lin Yuan muncul dalam wujud manusia. Wajahnya penuh kejutan, Rou. Saat melihat dua naga kecil itu, wajahnya berubah panik, maafkan aku tidak menyelesaikan tugas yang Rou berikan, hampir saja membiarkan Han Linjun dan kedua bayi telur ditemukan oleh Raja Naga Tua. Rou, hukumlah aku. Shenrou saat baru masuk Laut Timur juga sempat salah paham kalau Lin Yuan tidak mencari bayi-bayi telur, melainkan bertarung memperebutkan kekuasaan dengan Raja Naga Tua. Saat itu dia sangat marah, sekarang dia merasa bersalah. Ternyata prasangka di hati manusia bagaikan gunung besar. Lin Yuan sudah bangkit dari kematian pun, alam bawah sadarnya masih menganggap Lin Yuan lebih mementingkan kekuasaan. Dia buru-buru berkata, aku sudah tahu semua yang kau lakukan untuk mereka. Bayi-bayi telur juga sudah lahir dengan selamat, Han Linjun sekarang sedang tidur panjang untuk pemulihan di tempat Guizhou. Terima kasih, Tuan Yuan, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Dia memanggil bayi-bayi, ini Paman Lin Yuan kalian. Kedua bayi dengan suara imut memanggil, halo Paman Lin Yuan. Lin Yuan malah jadi salah tingkah. Dia belum pernah berinteraksi dengan anak-anak. Awalnya ingin mendekati Shenrou, kini malah berdiri mematung tak berani mendekat, hanya mengangguk dan berkata, halo kalian. Mana ada lagi wibawa jenderal perang utama di bawah Raja Naga dulu. Shenrou tertawa, kau ini naga sejati emas yang baru saja membunuh Raja Naga Tua, masa tak berkutik menghadapi dua bayi. Justru si bungsu melontarkan pertanyaan mengejutkan, menoleh dan bertanya pada Shenrou, Ibu, apakah Paman Lin Yuan juga hewanmu? Bagaimana harus menjelaskannya pada anak-anak? Melihat tatapan penuh harap Lin Yuan, kalau dia menjawab samar, apakah dia akan sakit hati? Saat itu anak kedua menyelamatkannya, bicara seperti sedang mengajari adiknya, tentu saja, kalau tidak kenapa Paman Lin Yuan melindungi kita. Tapi ayah kita adalah suami hewan pertama ibu, Paman Lin Yuan kau adalah adik. Lin Yuan menatap Shenrou, pertanyaan ini biar ibu kalian yang jawab. Wajah Shenrou sudah merah padam, buru-buru mengalihkan pembicaraan, pokoknya kalian tahu Paman Lin Yuan adalah salah satu suami hewan ibu, itu cukup. Tuan Lin Yuan, apakah kau punya buah spiritual yang cocok untuk Han Lin? Bisakah berikan beberapa pada Guizhou? Lin Yuan buru-buru membuka kantong penyimpanannya, menumpahkan harta karun di dalamnya ke depan Guizhou seolah tak berharga, Rou butuh apa ambil saja. Lalu dia mengatakan kalimat yang membuat Shenrou terkejut, Han Lin kehabisan energi karena menjaga anak-anak Rou. Sebagai salah satu suami hewan Rou, aku bertanggung jawab menyediakan buah spiritual untuknya. Jadi kalau satu suami masa nifas, suami lain bertanggung jawab mencarikan suplemen. Rasa tanggung jawab hewan kuat untuk merawat suami hewan yang lemah. Guizhou tidak berani mengambil harta Raja Naga baru, hanya memilih tumpukan buah spiritual yang bisa digunakan, orang tua ini akan mengantarkannya dulu pada Han Linjun. Lin Yuan melihat dua bayi naga menatap harta karun itu dengan penasaran, buru-buru berkata, kalian kalau ada yang disuka ambil saja, anggap sebagai hadiah kelahiran dari Paman Lin Yuan. Kedua bayi menatap Shenrou, benar-benar anak baik, tahu harus minta izin ibu. Setelah Shenrou mengangguk, kedua gadis kecil itu juga tidak serakah, masing-masing hanya mengambil satu kalung permata dan memakaikannya di leher. Lin Yuan berkata pada mereka, beberapa hari lagi aku buatkan kantong penyimpanan untuk kalian, nanti bisa muat lebih banyak. Shenrou buru-buru berkata,
aku berencana membawa bayi-bayi mencari naga sulung, mungkin akan tinggal lama di hutan timur. Lin Yuan mengangguk, baik. Shenrou tertegun, reaksinya kok begini. Meskipun kau tenang, setidaknya cobalah menahanku. Lalu dia mendengar Lin Yuan berkata, kita berangkat sekarang. Kita, kau juga ikut. Kali ini giliran Lin Yuan yang terkejut, tentu saja, aku adalah hewan milik Rou-Rou, tentu harus pergi bersamamu dan anak-anak. Shenrou menunjuk ke arah istana naga, tapi kau sudah membunuh Raja Naga tua, bukankah kau harus menggantikannya menjadi Raja Naga baru? Lin Yuan menatapnya heran, seolah tak mengerti kenapa dia berpikir begitu, menggelengkan kepala, aku tidak mau jadi Raja Naga, aku hanya ingin selamanya di sisi Rou. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu, oh iya, bisa biarkan si sulung jadi Raja Naga baru. Raja Naga bisa mewarisi kekuatan tulang suci naga leluhur, itu lebih membantu kultivasi si sulung. Si sulung tinggal di Laut Timur juga bisa menjaga Han Linjun. Dia bicara dengan sangat tulus, Shenrou tahu dia serius, buru-buru bertanya, kenapa kau tidak mau jadi Raja Naga?